Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gulaman Zaki Al-Falah, NPM 2517051069, akan mengerjakan tugas pengganti pertemuan 8, normalisasi data. Langsung saja masuk ke materi. Gambaran umum. Materi ini membahas konsep normalisasi database yang menjadi bagian penting dalam perancangan basis data. Proses normalisasi dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu first normal form atau 1NF, second normal form atau 2NF, dan third normal form atau 3NF. Tujuan utama dari normalisasi ini adalah untuk mengurangi redundansi data agar database menjadi lebih rapi, efisien, dan mudah dikelola. Capaian pembelajaran: 1. Praktikan diharapkan dapat memahami konsep dasar normalisasi database. 2. Praktikan diharapkan mampu melakukan proses normalisasi database dengan menggunakan tahapan first normal form 1NF, second normal form 2NF, dan third normal form 3NF. Materi praktikum. Pengertian normalisasi. Normalisasi adalah suatu pendekatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengurangi redundansi data dalam database agar kinerja menjadi lebih optimal. Selain itu, normalisasi juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap data memiliki dependensi yang tepat sehingga ditempatkan pada tabel yang sesuai. Anomali pada DBMS. Anomali database merupakan permasalahan yang muncul saat proses pengolahan data dalam database. Masalah ini biasanya terjadi jika database belum melalui proses normalisasi. Beberapa jenis anomali yang dapat terjadi antara lain: pertama, insert anomali, kondisi di mana data tertentu tidak dapat dimasukkan ke dalam database secara langsung karena keterbatasan struktur tabel. 2. Update anomali, kondisi ketika perubahan data menyebabkan ketidakkonsistenan sehingga hasil update tidak sesuai dengan yang diharapkan. 3. Delete anomali, kondisi di mana penghapusan suatu data justru ikut menghapus data lain yang seharusnya tidak terhapus. Contoh kasus tabel belum dinormalisasi. Yang pertama, insert anomali. Misal kita ingin menambahkan data dosen baru. Misalnya Pak Andi mengajar aljabar linear. Hal ini tidak bisa dilakukan jika belum ada mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Karena tabel mewajibkan ada ID mahasiswa, kesimpulan data tidak bisa dimasukkan karena struktur tabel tidak mendukung. 2. Update anomali. Misalnya kita ingin mengubah data dosen basis data dari Pak Budi menjadi Pak Bagus. Data harus diubah di semua baris. Jika salah satu tidak diupdate, maka data menjadi tidak konsisten. Ada Pak Budi dan Pak Agus. Kesimpulannya, terjadi inkonsistensi karena data duplikat. 3. Delete anomali. Misal kita ingin menghapus data Susi basis data Pak Budi, maka informasi Pak Budi mengajar basis data bisa ikut hilang jika itu satu-satunya data. Kesimpulannya, menghapus satu data bisa menghilangkan informasi penting lainnya. Contoh lain tabel yang belum dinormalisasi. Bentuk normalisasinya berikut contoh tabel yang belum dinormalisasi. UNF, unormalis table. Pertama, menggunakan 1NF, first normal form. Check rule, nama atribut yang ada harus bernilai unik, yang berarti tidak boleh ada nama atribut yang double. Contoh, service ID S01, S02. Service detailnya cuci plus setrika, dry cleaning, cuci cepat. Contoh atribut dengan nilai double. Jadi harus dibetulkan menjadi service ID SO1, service detail cuci plus setrika, SO3 dry cleaning, SO2 cuci cepat. Setiap atribut harus memiliki nilai tunggal, tidak boleh double, tidak boleh ada repeating group yang ditandai dengan adanya baris yang di-merge. Contohnya, order code L001, service name cuci reguler, staff name Setsujin, total price 25.000, customer ID CO001, C002, C003. Di sini terlihat order code, service name, staff name, dan total price adalah kolom yang masih di merge.
1NF first normal form. Hasil rule yang terpenuhi jadi seperti ini. Order code L001, service name cuci reguler, staff name Setsujin, total price 25.000, customer ID C001, customer name Albert, customer kategori pelanggan baru, service ID S01, service detail cuci plus setrika. 1NF first normal form. Setelah rule terpenuhi, identifikasikan mana primary key-nya. Tentukan kandidat primary key. Primary key harus bernilai unik sebagai pembeda. Order code tidak boleh menjadi primary key karena ada data order code yang muncul lebih dari satu kali. Maka perlu dua primary key atau composite key, yaitu customer ID. Dua NF second normal form. Aturannya bentuk sudah terpenuhi dalam 1NF. Semua atribut non-primary key hanya boleh bergantung pada atribut primary key. Jika ditemukan adanya ketergantungan parsial atau sebagian, maka atribut tersebut harus dipisah pada tabel lain atau dihilangkan. Caranya, check rule dilakukan pemisahan tabel berdasarkan ketergantungan terhadap primary key. Kedua, cek setiap atribut yang ada apakah bergantung pada primary key, order code, dan customer code. Ketiga, jika bergantung kepada kedua primary key, maka tetap di tabel utama. Tetapi jika hanya bergantung pada salah satu, pisahkan dan buat tabel baru. Ini contohnya untuk primary key pertama. Dan ini composite key, primary key kedua. 3NF third normal form. Normalisasi 3NF bertujuan untuk menghasilkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Bentuk normal 3NF terpenuhi jika telah memenuhi bentuk 2NF dan jika tidak ada atribut non-primary key yang memiliki tergantungan terhadap atribut non-primary yang lainnya. Contoh tabel order, contoh tabel customer, contoh tabel service, contoh tabel customer status. Kesimpulannya, 1NF tidak ada atribut yang multi-value. 2NF semua atribut yang bukan primary key hanya boleh bergantung atau fungsional dependensi pada atribut primary key. 3NF tidak ada atribut non-primary key yang memiliki tergantungan terhadap atribut non-primary key yang lainnya atau no transitive dependencies. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.